Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua setanah air yang saya cintai dan banggakan. Kemarin Presiden Prabowo bertemu dengan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian ada mantan Wakil Presiden Pak Trisno. Pak Prabowo didampingi oleh wapresnya, yakni Mas Gibran. Nah, acara berlangsung hangat di antara para tokoh bangsa ini, para elit pemimpin bangsa ini bertemu dalam satu ruangan bersama dengan indah itu ya, terlihat kekompakan. Tidak ada istilah Pak Prabowo meninggalkan Gibran atau mencueki Gibran dan lain sebagainya. Videonya Anda bisa lihat itu. Akan tetapi bahwa kelompok RT 16 RW 26 memang luar biasa, membuat framing yang buruk ya. Tidak henti-hentinya kedua kelompok ini ingin berusaha menghabisi nama baik keluarga Pak Jokowi, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Dua-duanya ini kompak ini. Ini tantangan berat yang sedang dihadapi oleh pemerintahnya Pak Prabowo Gibran ini. Jadi sesuatu yang baik di framing buruk itu. Mereka nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya kita syukurilah ya bahwa sudah berhasil Pak Prabowo mengundang Ibu Mega bertemu dalam satu ruangan, bertemu juga dengan Gibran dengan suasana yang baik gitu loh. Itu syukuri. Jadi kalau sampean semua ingin para tokoh ini bersatu, kompak membangun bangsa. Tapi kalau kemudian Anda memuji-muji pertemuannya Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi kemudian di sisi lain dalam waktu yang sama Anda menghujat Gibran, ya apa gunanya? Itu namanya kebodohan yang nyata yang keluar dari otak-otak yang berangas, keji, otak-otak yang mata kelek gitu kalau mas. Bagaimana mungkin Anda ngomong seperti itu akan berdampak positif bagi maksud Anda ingin menyatukan Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan PDIP yang katanya sudah mengatakan sebagai partai oposisi. Kalau kemudian di sisi lain pada waktu yang sama mengajar Gibran, maksudnya apa? Anda ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Gibran, ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu kan sejak kemenangan ini terjadi, sejak Prabowo Gibran menang, yaitu tanah nganggo lamun cara wong Banyumas. Mustahil mas, mbak. Karena Pak Prabowo sudah berulang kali menegaskan bahwa antara beliau dengan Pak Jokowi itu satu kesatuan. Jangan berusaha coba-coba memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jangan coba-coba memisahkan Pak Prabowo dengan Gibran, apalagi mengusulkan pemakzulan Gibran. Itu usulan yang konyol. Karena itu tidak mungkin terjadi. Karena Gibran adalah satu paket dengan Pak Prabowo, dipilih secara sah, secara konstitusional dalam Pilpres 2024 kemarin. Anda ingin diterima oleh Pak Prabowo, ya Anda harus mau menerima siapa-siapa yang dicintai oleh Pak Prabowo. Itu baru pikiran dan otak yang waras. Nah iya, kan pernah saya gambarkan, Anda mencintai anak perempuan seseorang untuk Anda lamar menjadi istri Anda misalkan. Nah dalam konteks tersebut Anda juga harus mencintai orang tuanya, harus mencintai ayahnya. Anda mencintai anak perempuannya, tapi di sisi yang sama Anda menghujat orang tuanya. Itu namanya kucluk, lengop gitu loh. Lalu anaknya mengatakan, kalau Anda mau mencintai, cintai orang tuaku. Nah maka yang harus Anda lakukan adalah mencintai perempuan ini dan juga orang tuanya dan orang-orang yang dicintai oleh perempuan ini. Itu baru pikiran waras, orang boleh. Tapi kalau Anda melakukan itu, Anda memuji-muji sang cewek, sang perempuan, tapi di waktu yang bersamaan Anda menghujat orang tuanya, menghujat ibunya, menghujat orang-orang di sekelilingnya yang dicintai oleh perempuan. Lengop namanya. Konsep cinta yang lengop, konsep ingin bersama yang lengop. Tahu nggak lengop?
Banyumas ajari orang ngomong teke. Kayak gitu aja nggak paham. Nah, ya Pak Prabowo sudah berkali-kali, bahkan sampai hidup Jokowi. Lo Anda ingin diterima oleh Pak Prabowo, kok memusuhi Jokowi, memusuhi Gibran, itu namanya otak lengok. Blok, celuk, sok tuh. Kasar lama-lama. Lah ya, orang nggak tahu filosofi kehidupan gitu. Ini contohnya ada nih, ada salah satu postingan yang lengop menurut saya di akun X. Ya, ini kalau di kelompok ekstrim kanan ya selevel dengan Tifu itu. Ini di ekstrim kiri ini, kelompok merah ini namanya Husnul Khotimah. Dia membuat tulisan begini, banyak ceboker yang panas dikasih lihat video Pak Prabowo dan Ibu Megawati saling menghargai, sedangkan Gibran ditaruh di belakang. Sepertinya tambah panas lagi kalau dikasih lihat keakraban Pak Prabowo dan Pak Tri Sutrisno. Jangan-jangan pemakzulan Gibran jadi ini. Itu otak lengop ini, wadon tapi otak lengop itu. Wow. Jadi nak tolongnya gambar ya wong ya lumayan ayu gitu. Tapi kok otaknya hati ini kok ya lengop gitu. Ya lengop menurut saya. Ini kan persis yang saya sampaikan. Ada ingin Ibu Mega dan seluruh elit PDIP diterima bareng dengan koalisinya Pak Prabowo. Ingin Bu Mega bersatu dengan Pak Prabowo. Tetapi di saat yang sama Anda terus mengajar menjelek-jelekan Pak Jokowi, mengajar menjelek-jelekan Gibran. Cebol ngoyorintang namanya itu. Kamu ingin ke timur, tetapi Anda berjalan ke arah barat, ya tidak akan terjadi. Kalau Anda ingin ke timur, ya jalannya ke timur, jangan ke barat. Pak Prabowo sudah memberikan rambu-rambu, ayo kita bersatu bersama-sama, berkoalisi, bekerja sama, rukun guyup seluruh elemen bangsa. Kita hargai konstitusi, undang-undang, keputusan pemilu kita adalah keputusan konstitusi yang sah. Undang-undang harus kita hargai bareng-bareng. Terpilihnya Prabowo Gibran adalah hasil karya konstitusi terbesar di tanah air ini melalui Pilpres pemilu 2024 kemarin. Kita hargai bersama-sama, kita jaga bersama-sama. Itu yang diinginkan Pak Prabowo. Tetapi Anda malah justru melakukan yang sebaliknya, mengungkit-ungkit terus Gibran, mengungkit-ungkit hasil pilihan terbesar konstitusi bangsa ini. Itu yang saya sebut Anda ingin bareng dengan Pak Prabowo, tapi apa yang Anda lakukan adalah sebaliknya, melawan, merendahkan, melecehkan apa yang dicintai, apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Mau tahu lengop nggak? Pakai tadi itu yang membuat cuitan begitu, lengop namanya. Anggar Nyong tadi ketua partai tersebut, gimana dia mendukung, tak jauhkan sejauh-jauhnya orang-orang kayak gitu. Itu sampah-sampah politik yang akan menjatuhkan kredibilitas dan harga diri partai. Itu yang akan membuat pemilih tidak simpatik untuk pemilu yang akan datang. Itu yang akan membuat kehancuran partai itu. Karena dipenuhi orang-orang yang lengop-lengop seperti ini. Bukannya membesarkan nama partai, tapi merusak nama partai. Merusak nama partai sama saja dengan merusak pemilih. Besarnya partai adalah ketika orang-orangnya, para pendukungnya, pengurusnya pandai membuat narasi, pandai memikat hati rakyat, memikat pemilih, konstituen. Bahwa pola terus-terusan mewarnai diri dengan kebencian, dengan hasutan kayak gitu. Bunuh diri namanya sampean. Ya sayang sekali orang-orang gini banyak itu di RT 6, RT 16, RW 26. Nggak cerdas berpolitik, hanya sakit hati ego yang dikedepankan. Ya ambruk. Kalau modelnya begini dipakai terus, jangan harap, jangan bermimpi calon presiden Anda menang untuk 2029. Tidak percaya, kita ini omonganku. Nah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.